Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1. Di bab kedua kali ini kita akan mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian bisa menyiapkan buku tulis maupun buku penunjang lainnya yang bisa membantu dalam proses kegiatan belajar. Nah, sekarang di sini saya akan tanya terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi. Tahukah kalian tentang sistem pemerintahan itu? Sebelum kita masuk ke sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Apakah kalian sudah tahu pengertian dari sistem pemerintahan? Kalau kalian sering menggunakan kata sistem atau kalian sering mendengar juga pemerintah. Nah, kalau digabungkan sistem pemerintahan, apakah kalian sudah tahu? Kalau belum tahu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang sistem pemerintahan. Sebelumnya, di sini akan dibahas tentang pengertian sistem terlebih dahulu. Di sini ada pengertian dari sistem menurut Profesor Sumantri yang berpendapat bahwa sistem adalah suatu kelompok bagan yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian itu rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maksud yang hendak dicapai itu tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan dapat gangguan. Terus yang kedua, sistem itu juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lain dan setiap bagian anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian terkecil. Nah, di sini apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian sistem? Jadi kalau kalian bisa menarik kesimpulan dari sini tentang sistem itu seperti tadi yang telah disebutkan, suatu bagan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Apabila salah satu bagian itu rusak atau mengalami kerusakan, pastinya bagian-bagian yang lain juga akan mengalami kerusakan. Atau di sini kaitannya dengan suatu pemerintahan, apabila satu bagiannya rusak, maka bagian yang lain juga akan rusak dan tidak akan terpenuhi apa tujuan yang akan dicapai itu, karena ada salah satu bagiannya yang mengalami kerusakan atau keadaan yang tidak bisa menjalankan tugas. Tuh, untuk pengertian dari sistem. Nah, kalau tadi kita belajar tentang pengertian dari sistem, sekarang ada pengertian dari pemerintah. Di sini ada pengertian pemerintah menurut Utrecht. Ada 3 pengertian pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintahan adalah
gabungan semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terus yang kedua, pemerintah itu diartikan sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, yaitu raja, presiden, dan yang dipertuan agungkan. Terus yang ketiga, pemerintah dalam arti kepala negara yaitu presiden bersama kabinetnya. Di sini ada pengertian dari pemerintahan ya. Bisa kalian cermati sendiri. Selanjutnya ada pengertian juga dari pemerintah yaitu pengertian dari pemerintah dalam arti sempit dan pengertian pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah dipahami sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang melaksanakan kebijakan negara. Pemerintah dalam arti sempit ini hanya meliputi lembaga yang mengurus roda pemerintahan saja, yakni eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil, dan para menteri. Tuh untuk yang pemerintah dalam arti sempit. Nah, sedangkan pemerintahan dalam arti luas itu dipahami sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat yang merupakan gabungan dari seluruh badan atau lembaga negara yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Pemerintah dalam arti luas ini itu mencakup juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu legislatif, dan lembaga yang melaksanakan peradilan. Nah, ini perbedaannya terlihat ya, kalau yang sempit itu hanya mencakup eksekutif, sedangkan di dalam pemerintahan yang dalam arti luas itu tidak hanya eksekutif saja, tetapi di sini ada lembaga yang lain seperti lembaga legislatif dan lembaga peradilan atau yudikatif. Nah, di sini kalian sudah memiliki gambaran ya untuk pengertian dari pemerintahan. Kalau tadi kalian mempelajari tentang pengertian dari sistem, kemudian pengertian dari pemerintahan, sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan negara. Tapi sebelumnya kan harus tahu dulu pengertian dari sistem pemerintahan. Di sini juga dibagi menjadi dua lagi, sistem pemerintahan dalam arti luas dan sistem pemerintahan dalam arti sempit. Sistem pemerintahan dalam arti sempit dipahami hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan untuk mencegah adanya perilaku reaksioner atau radikal dari rakyatnya sendiri. Terus yang kedua ada pengertian dari pemerintahan dalam arti luas, yakni sistem pemerintahan itu bertujuan untuk menjaga kestabilan suatu masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintah, serta menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kalau pengertian lebih sempit itu pengertiannya hanya untuk menjaga kestabilan negara saja. Kalau pemerintahan dalam arti luas itu lebih luas, jangkauannya lebih luas. Bukan hanya menjaga kestabilan negara, tetapi memang untuk menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, agar suatu negara itu tercipta suatu pemerintahan yang demokratis. Kalau tadi kita belajar tentang pengertian dari sistem pemerintahan, sekarang kita masuk ke dalam pengelompokan sistem pemerintahan. Jadi di sini
pengelompokan sistem pemerintahan itu dibagi menjadi 3 jenis sistem pemerintahan yang wajib kalian ketahui. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Dan yang ketiga ada sistem pemerintahan campuran. Nanti kita akan uraikan satu persatu untuk sistem pemerintahan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini berakar pada konsep trias politika. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi ke dalam 3 lembaga yang secara seimbang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, presiden juga membentuk kabinet. Sistem pemerintahan presidensial ini digunakan oleh negara yang berbentuk republik, yang secara tegas memisahkan antara kekuasaan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakilnya, sedangkan legislatif dipegang oleh parlemen. Ciri-ciri pemerintahan presidensial. Di sini akan saya paparkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Terus yang ketiga, presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi dan saling menjatuhkan karena masing-masing memiliki tanggung jawab kepada rakyat. Yang keempat, presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, namun jika presiden melakukan pelanggaran hukum, presiden dapat diadili dan dipecat oleh DPR. Yang kelima, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa, yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Terus yang keenam, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, beberapa contoh negara yang menggunakan atau menerapkan sistem ini yaitu ada Amerika Serikat dan Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem presidensial. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Contohnya, untuk kelebihan dari sistem presidensial adalah kedudukan badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Tapi kekurangannya juga dimungkinkan terjadinya kekuasaan yang absolut karena kekuasaan eksekutif di luar pengawasan oleh legislatif. Itu kekurangannya. Terus untuk kelebihannya, masa jabatan eksekutif lebih jelas karena adanya jangka waktu tertentu. Tetapi kekurangannya, kurang jelasnya sistem pertanggungjawaban karena presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Terus selanjutnya untuk kelebihannya, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Tapi kekurangannya, pembuatan keputusan atau kebijakan publik itu umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Terus yang keempat, untuk kelebihannya, legislatif itu bukan tempat untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Jadi ada kekurangannya, yaitu pembuatan keputusan yang memakan waktu. Jadi setiap sistem pemerintahan itu pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya.
Yang kedua ada sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini merupakan sistem pemerintahan yang berada di tangan parlemen. Berbeda tadi dengan sistem pemerintahan presidensil, kalau sistem pemerintahan parlemen ini memang kekuasaan tertinggi dipegang oleh parlemen. Dan parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan menjatuhkan mosi tidak percaya. Terus di sini juga ciri yang lain adalah tidak adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Kemudian, kabinet mempertanggungjawabkan segala tindakan itu kepada Badan Perwakilan Rakyat. Sistem pemerintahan parlementer ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Ini bisa digarisbawahi ya. Dalam sistem pemerintahan ini parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Karena di sistem parlementer ini pemegang kekuasaan tertinggi adalah siapa? Ya, adalah parlemen. Ciri-ciri pemerintahan parlementer. Di sini ada beberapa ciri-ciri yang menandakan sistem pemerintahan parlementer. Yaitu yang pertama, eksekutif dan legislatif itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Yang kedua, eksekutif yang disusun oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen. Selanjutnya, kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban konstitusional apapun karena kepala negara hanya berfungsi sebagai simbol negara atau personifikasi negara saja. Selanjutnya nomor 4, terdapat mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada parlemen yang diwakili oleh Perdana Menteri sehingga parlemen dapat membubarkan atau menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet jika pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah tidak diterima oleh parlemen. Terus yang kelima, raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet. Terus yang keenam, kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada negara jika parlemen mengeluarkan pertanyaan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Itu ya untuk ciri-ciri dari pemerintahan parlementer. Kelebihan dan kekurangan sistem parlementer. Untuk kelebihannya, dalam pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal itu disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu kedudukan badan eksekutif atau kabinet yang sangat bergantung dari mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet itu bisa dijatuhkan oleh parlemen. Terus yang kedua, kelebihan tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik itu jelas. Tetapi ada kelemahannya, yaitu kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan selesainya sesuai dengan masa jabatan karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar. Terus yang ketiga, kelebihannya ada pengawasan yang kuat dari parlemen kepada kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangannya itu, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Terus yang keempat,
Kelebihannya, pembuatan keputusan itu memerlukan waktu yang cukup relatif cepat. Tetapi kekurangannya, parlemen menjadi tempat untuk kaderisasi bagi jabatan-jabatan dalam eksekutif. Itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem parlementer. Yang terakhir ada sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini yang diambil adalah hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain itu juga memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Itu ya untuk yang campuran. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita sudah mempelajari tentang pengelompokan sistem pemerintahan. Ada 3 jenis sistem pemerintahan, yaitu yang pertama apa? Ya, pemerintahan presidensial. Terus yang kedua sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga sistem pemerintahan campuran. Dari sistem-sistem tersebut tentunya memiliki ciri khas masing-masing dan kalian harus bisa membedakannya. Dan jangan dilupakan juga sistem pemerintahan itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tuliskan kesimpulan kalian tentang materi hari ini yang kita pelajari di kolom komentar, atau kalian juga bisa mengirimkan hasil komentar terbaik kalian berupa kesimpulan materi hari ini ke guru mata pelajaran PKN masing-masing agar dapat dievaluasi. Apabila kalian masih bingung, kalian juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita bisa saling berdiskusi. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.